Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai potensi sumber daya alamnya memerlukan penanganan yang baik dalam hal pengolahan informasi terkait dengan data geospasial. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah dengan membuat berbagai peraturan terkait geospasial, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang kemudian diturunkan menjadi berbagai peraturan. Di antaranya, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011, Peraturan Kepala atau Perka Badan Informasi Geospasial atau BIG Nomor 14 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 2 Tahun 2012, Perka BIG Nomor 12 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 11 Tahun 2013, Keputusan Kepala BIG Nomor 29 dan 30 Tahun 2013. Data geospasial mencakup lokasi geografis semua objek alam atau buatan manusia yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi Indonesia. Seluruh data ini diolah menjadi informasi geospasial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, definisi dari informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dua manfaat besar dengan adanya informasi geospasial ini adalah untuk ketahanan dan keamanan nasional, serta untuk acuan dalam melaksanakan pembangunan. Demi terselenggaranya kegiatan informasi geospasial yang terkoordinasi dengan baik, maka melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2011 dibentuklah Badan Informasi Geospasial atau BIG yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BIG dibantu oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, serta didukung oleh Sekretaris Utama dan Inspektur. Informasi geospasial dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu informasi geospasial dasar atau IGD dan informasi geospasial tematik atau IGT. Informasi geospasial dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Sedangkan informasi geospasial tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar. Untuk menghasilkan informasi geospasial yang valid dan berkualitas, tahapan pengumpulan data geospasial merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pengumpulan data geospasial dapat dilakukan baik dengan peralatan yang berpatokan pada titik kontrol geodesi ataupun melalui survei dan wawancara. Pelaksana pengumpulan data geospasial dapat berasal dari Badan Informasi Geospasial, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan orang atau swasta. Bagi pelaksana orang atau swasta, wajib mendapatkan sertifikat dari lembaga independen yang sudah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial atau LPJIG.
Selain itu, pelaksana pengumpulan data geospasial juga wajib mengurus perizinan ke instansi dan pihak yang berwenang jika terkait pada beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, dilakukan di daerah terlarang sehubungan dengan ketahanan dan keamanan nasional. Kedua, berpotensi menimbulkan bahaya baik terhadap pelaksana pengumpulan data geospasial, objek pengumpulan, dan lingkungan di sekitar objek pengumpulan data geospasial. Ketiga, menggunakan wahana milik pihak asing selain satelit, baik darat, laut, ataupun udara. Kemudian, data geospasial yang telah terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan atau bersifat bebas dan terbuka untuk menghasilkan informasi geospasial. Pengolahan data harus dilakukan di dalam negeri. Jika peralatan dan SDM tidak tersedia dan pengolahan data tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka setelah mendapatkan izin dari BIG, pengolahan data dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan unsur-unsur alih teknologi, peningkatan SDM dalam negeri, serta keamanan. Setiap orang dapat berkontribusi dalam tahapan ini dengan membangun, mengembangkan, dan atau menggunakan perangkat lunak yang bersifat bebas dan terbuka, serta akan mendapatkan insentif dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Bentuk insentif tersebut dapat berupa penghargaan, penilaian khusus dalam proses pengadaan barang atau jasa, pemberian kegiatan peningkatan SDM di bidang perangkat lunak, serta penyediaan sarana pengolahan data dan informasi geospasial. Informasi geospasial yang telah dihasilkan akan disimpan secara aman ke dalam beberapa bentuk, baik yang dicetak maupun disimpan secara digital. Setelah itu, informasi tersebut disebarluaskan secara umum melalui berbagai media, salah satunya adalah Inageo Portal, juga secara cetak ke berbagai pihak yang membutuhkan untuk digunakan sesuai tujuannya masing-masing. Mengingat pentingnya data dan informasi geospasial ini, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjaga berbagai sarana maupun produk ini dengan baik. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengatur ketentuan terkait hal ini. Pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 tahun ataupun denda paling banyak Rp1.250.000.000. Dengan terjaganya seluruh prasarana dan produk informasi geospasial, maka pembangunan di berbagai sendi kehidupan masyarakat akan dapat berjalan dengan lancar dan baik menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.